Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri ikut kajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ayat berapa? Ayat 18 toh? 17 dan 18. Apa bunyinya? Hal ataka hadithul junud. Terus Fir'auna wa Thamud. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan tentang kejadian yang menimpa sinten kali sinten? Fir'aun dan Thamud. Kenapa Allah sampaikan kejadian tersebut? Satu, untuk memotivasi sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk peringatan keras kepada kaum musyrikin Quraisy. Pertama, motivasi untuk Nabi SAW. Wahai Rasul, jangan gentar, jangan mundur
walaupun engkau ditentang oleh masyarakatmu. Karena sejatinya kejadian yang kamu alami juga dialami oleh nabi-nabi sebelummu. Gak usah khawatir. Nanti juga yang menang pasti para nabi dan rasul. Yang kedua, peringatan keras buat siapa? Buat kaum musyrikin Quraisy. Orang-orang sebelum kalian yang menentang para nabi dan rasul itu lebih gede, lebih kuat, lebih hebat. Fir'aun dan sinten? Tsamud. Toh juga akhirnya mereka hancur, kalah, musnah. Kalau mereka yang lebih kuat, yang lebih gede, lebih hebat saja musnah, apalagi kalian Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Ini kira-kira maksud dibawakannya, diingatkannya tentang kejadian yang menimpa Fir'aun dan Tsamud. Saat itu kita terhenti menjelaskan tentang kisahnya sinten? Fir'aun. Sebagaimana yang kita janjikan, malam ini kita akan membahas tentang kisahnya Tsamud. Kalau Fir'aun menghadapi Nabi sinten? Musa. Kalau Tsamud menghadapi Nabi Sholih. Nabi sinten? Nabi Sholih. Jadi Nabi Sholih ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaum Tsamud. Dan seluruh nabi, seluruh rasul ketika mendakwahi kaumnya pasti poin utamanya nopo? Tauhid. Mesti itu. Mulai dari zaman rasul pertama, sinten rasul pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau nabi pertama? Nabi Adam alaihissalam. Mulai dari nabi dan rasul yang pertama sampai akhir zaman, inti dakwah mereka sama. Napa? Tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jal, beribadah hanya kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Saleh mendapatkan mandat, mendapatkan tugas dari Allah untuk mendakwahi kaum Tsamud, maka tauhid pula lah yang beliau ajarkan kepada kaum Tsamud. Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf ayat 73. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi'budullah, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh. Kenapa kalian punya sembahan lain selain Allah? Cukup Allah yang akan melindungi kita, yang akan membantu kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan mensukseskan kita. Bukan tanah anu, bukan air anu, bukan. Yang akan melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sinten mau? Nabi Saleh mendakwahkan seperti itu. Oleh beliau diingatkan kaumnya tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Nabi Saleh untuk memotivasi umatnya mau beribadah kepada Allah, mereka diingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah ceritakan perjuangan Nabi Nuh untuk perjuangan Nabi Saleh untuk menyadarkan umatnya ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 146 sampai 149. Nabi Nuh dari itu Nabi Nuh terus. Nabi Saleh, ya Allah. Nabi Saleh berkata, fi jannatin wa uyun. Bukankah Allah sudah berikan kepada kalian kebun-kebun,
mata air yang mengalir untuk mengaliri kebun-kebun kalian. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tumbuhan, pohon-pohon kurma. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian juga diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa memahat nopo? Memahat nopo? Gunung-gunung, sehingga gunung-gunung itu bisa kalian bikin menjadi rumah. Diingatkan oleh Nabi Saleh, karunia yang Allah berikan kepada kalian itu banyak sekali. Tapi apa responnya Tsamud? Respon mereka adalah nantang. Napa? Nantang. Apa kata Tsamud? Ketika dinasehati, diingatkan supaya beribadah kepada Allah. Kalau kalian enggak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak meninggalkan syirik, nanti kalian bisa ditimpa azab dari Allah Azza wa Jalla. Apa respon mereka? Ya Saleh, hei leh, astagfirullah, kebangetan nggih, Nabi diundang napa? Saleh, leh. Ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Datangkan apa yang kamu ancamkan kepada kami kalau betul-betul kamu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kan diingatkan, kalian ini beribadah kepada Allah, tinggalkan syirik. Kalau kalian tidak ikuti ini, kalian bisa-bisa ditimpa azab dari Allah Azza wa Jalla. Apa jawab mereka? Datangkan azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 77. Mereka protes kepada Nabi Saleh dalam ayat yang lain. Dalam surat Hud ayat 62. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Apakah engkau akan menghalangi kami untuk menyembah warisan nenek moyang kami? Kami itu dari dulu seperti ini. Wis kawit mien. Wonten napa mboten tiyang sing kados niku? Bae wis kaya kiye, serasa apa? Aneh-aneh, rasa diubah-ubah. Wonten tiyang kados niku? Kathah. Banyak orang yang seperti itu. Dan ternyata Tsamud pun seperti itu. Apa yang gani harap nyontoh Tsamud? Ya. Maka Tsamud berkata, Atanhana, apakah engkau akan menghalangi kami, mencegah kami untuk menyembah apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh kami meragukan kebenaran dakwah yang engkau ajarkan kepada kami. Karena sudah keterlaluan demikian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Saleh, yaitu sinten? Tsamud. Tapi sebelum ditimpakan azab, Tsamud ini dikasih kesempatan untuk bersenang-senang. Berapa lama? 3 hari. Jadi Nabi Saleh mengabarkan kepada kaumnya, kaum Tsamud, faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Nabi Saleh berkata kepada Tsamud,
silahkan kalian berenak-enakan di rumah kalian 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Adapun setelah 3 hari akan datang azab kepada kalian yang tidak mungkin didustakan lagi setelah itu. Kira-kira respon mereka pripun? Ya sama. Oh, 3 dina. Ya, ora apa-apa 3 dina. Ya. Jadi mereka betul-betul meremehkan azab Allah Azza wa Jalla. Dikasih kesempatan 3 hari, mbok mau napa? Bertaubat, mau sadar. Ternyata enggak juga. Setelah lewat 3 hari, betul-betul Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan ketika kita membaca bentuk azab yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud, kita akan temukan macam-macam azabnya. Ya. Di dalam sebuah ayat disebutkan mereka ditimpa dengan petir. Allah ngirim petir kepada mereka, suaranya keras. Di dalam ayat yang lain Allah kirimkan gempa sehingga mereka tertimbun oleh rumah-rumah mereka. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Jadi salah satu kisah yang banyak banget disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisahnya kaum Sinten, kaum Tsamud. Ya. Ada di dalam surat Hud, ada dalam surat Al-Hijr, ada dalam surat Asy-Syu'ara, ada dalam surat An-Naml, ada dalam surat Fussilat, Az-Dzariyat. Intinya kemudian Allah binasakan kaum Tsamud dengan berbagai macam jenis azab yang Allah timpakan kepada mereka. Selesai kisah kaum Tsamud. Setelah Allah menceritakan kisah kaum Tsamud atau mengisyaratkan tentang kisahnya kaum Tsamud, Allah pindah ke ayat berikutnya. Nah, ini ayat yang baru yang akan kita pelajari malam hari ini. Tadi ayat berapa? 18, berarti sisa dari pertemuan yang lalu. Sekarang kita pindah ayat yang ke-19. Apa bunyinya? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Namun orang-orang kafir akan selalu mendustakan. Orang-orang kafir akan selalu menolak ajakan para nabi dan rasul. Ini yang dimaksud siapa? Jadi setelah Allah di 2 ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-17 dan ayat ke-18, menceritakan akhir yang mengenaskan yang menimpa Fir'aun dan Tsamud. Setelah itu Allah menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua sifatnya orang kafir itu seperti apa. Entah itu orang kafir yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sinten? Kaum musyrikin Quraisy, atau orang kafir di mana-mana. Mayoritas mereka, rata-rata mereka punya sifat ini. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Namun orang-orang kafir itu sukanya mendustakan. Mendustakan niku nggih mboten percaya, menolak, mengingkari ajakan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Itu sifat karakter dasar mereka itu seperti itu. Sehingga kaum musyrikin Quraisy mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW bukan karena mereka nggak pernah dengar kisah sinten mau Fir'aun dan Tsamud, bukan. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin Quraisy
Itu mereka pernah dengar kisahnya Fir'aun. Mereka pernah dengar kisahnya Tsamud. Mereka pernah dengar. Lah, kalau sudah dengar, kenapa mereka tetap menolak ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya yel. Karakter dasarnya kaum musyrikin Quraisy dan orang-orang kafir di setiap zaman itu adalah ngeyelan. Keras kepala, sirai atos. Ya. Mereka lebih suka mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan oleh Imam At-Tabari, wattiba'an minhum lisunani abaihim. Mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW karena mereka lebih suka mengikuti ajaran sinten? Nenek moyang. Masih ingat kan kisah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangi oleh beliau? Sinten? Sinten? Yang meninggalnya akhirnya enggak dalam beragama Islam. Sinten? Abu Thalib. Sinten? Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang sangat berjasa untuk perkembangan Islam. Kita nggak ada apa-apanya jasa kita untuk agama Islam, nggak ada apa-apanya dibandingkan jasanya Abu Thalib. Tapi Allah takdirkan beliau meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Kenapa? Ketika Abu Thalib dalam keadaan menjelang wafat sakaratul maut, Nabi SAW datang mengajak kepada Abu Thalib, siapa tahu mau beriman. Ya. Dan Nabi SAW nggak kurang-kurang untuk mendakwahi pamannya ini. Sampai di detik-detik terakhir menjelang wafatnya pun Nabi masih tetap berusaha bagaimana supaya pamannya ini bisa beriman. Begitu sampai di situ ternyata sudah ada sinten? Abu Jahal. Ya. Sama-sama juga berupaya untuk mempertahankan agar Abu Thalib setia dengan ajaran nenek moyang. Maka Nabi SAW nggak putus asa. Walaupun di situ sudah ada Abu Jahal, sudah ada pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, Nabi tidak putus asa. Ya am, qul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan ini, aku bisa bantu engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku bisa berikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Abu Jahal diem aja atau berupaya untuk menghalangi? Oh, berupaya keras. Tapi caranya apa? Caranya dengan membangkitkan fanatisme. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, sejak kapan kamu mulai membenci agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib sinten? Bapak Sejak kapan kamu nggak akan setia lagi dengan ajaran bapakmu? Nengok lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad enggak putus asa. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya akan bantu kamu kalau kamu mau mengucapkan kalimat ini. Abu Jahal enggak mau kalah. Terus saling menimpali gitu. Sampai akhirnya pripun?
dia lebih setia mengikuti ajaran nenek moyangnya, alias meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kenapa? Kenapa? Karena beliau lebih fanatik kepada ajaran sinten? Nenek moyangnya. Dalam sebuah syair yang pernah diucapkan sama Abu Talib ketika masih sehat, Abu Talib, walaqad alimtu bi anna, sungguhnya aku telah tahu sejatinya agama yang kamu bawa wahai Muhammad khairu adyanil bariyati dina. Aku sebenarnya ngaku bahwa agama yang kamu bawa itu adalah agama terbaik yang ada di muka bumi ini. Berarti Abu Thalib sebenarnya tahu nggak agama Islam itu agama yang terbaik? Tahu. Terus kenapa? Kata beliau, kalau bukan karena takut diomong oleh masyarakat, aku akan ikuti agama. Karena apa? Takut omongan orang. Ada nggak orang seperti itu di zaman ini? Aku yang ngerti gue salah, tapi enak diomong tanggane kok kepriwe. Ada orang seperti itu? Banyak. Ngaji iya, syirik iya. Kan priwe sih ngaji kok digabung karo napa? Syirik niku ya kepriwe maning. Gimana lagi? Nanti jadi omongan di masyarakat. Hati-hati. Ya. Jadi setiap nabi dan rasul atau rata-rata nabi dan rasul ketika mereka mendakwahi kaumnya, kaumnya menolak. Alasannya apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Selalu jawabannya seperti itu. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami tetap akan setia mengikuti ajaran nenek moyang kami. Ya. Maka Nabi yang diutus kepada mereka nggak putus asa. Qala, Nabi itu kemudian berkata, awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kalian tetap akan setia mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Bagaimana kalau kami mendatangkan ajaran yang lebih baik? Yang lebih apa? Baik daripada ajaran yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian. Apa jawaban mereka? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Pokoke. Napa jawabe? Pokoknya kami akan menolak ajaran kalian. Berarti sudah nggak main logika lagi. Sudah nggak main akal lagi. Sudah nggak mempertimbangkan baik atau tidak baik. Jawabnya sudah napa wau? Pokoknya. Surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Ustaz, itu kan kearifan lokal, Ustaz. Apa? Kearifan lokal. Oke. Apa yang Anda maksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal, arif, bijaksana. Kalau yang Anda maksud dengan kearifan lokal itu adalah gotong royong, napa malih? Guyub rukun.
Apalagi? Unggah, unggu, tata krama, memuliakan tamu. Beberapa hari yang lalu saya dapat cerita, masih belum lama ini, ketika beberapa puluh tahun yang lalu diceritakan bahwa masyarakat, sebagian masyarakat itu tidak akan makan siang kalau kereta yang terakhir di siang itu belum pergi. Kenapa? Ya, jadi saat itu sarana transportasi yang paling banyak dipakai apa? Kereta api. Jadi mereka punya kebiasaan, punya kearifan lokal, bahwa kalau ada tamu datang, maka mereka diikutkan makan bareng dengan kita. Makan menu seperti yang kita makan. Dan saat itu belum ada HP, belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Mereka nggak tahu apakah siang ini akan ada tamu atau tidak. Maka cara satu-satunya apa? Nunggu. Nunggu sampai kereta terakhir siang itu lewat. Kalau ditunggu setelah kereta lewat kok tidak ada tamu, berarti tidak ada tamu. Maka boleh kita makan sampai jam 1:30. Sampai jam 1:30 siang, anak-anaknya sudah lapar. Tunggu. Lapar, tunggu. Sampai betul-betul kereta lewat, nggak ada yang totok-totok, baru apa? Makan. Kalau yang dimaksud dengan kearifan lokal ini jempol. Kalau yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kerja bakti bersama, gotong royong, membantu orang yang kesusahan, yang sekarang diistilahkan dengan jogo nopo? Jogo tonggo. Kalau itu yang dimaksud dengan kearifan lokal, maka kita mendukung kearifan lokal tersebut. Tapi kalau yang dimaksud kearifan lokal itu kesyirikan, mana mungkin kesyirikan menjadi kearifan? Itu tidak mungkin. Ya. Kesyirikan akan tetap kesyirikan. Itu bukan kearifan lokal, itu kejahiliahan lokal. Yang sayangnya kadang-kadang kejahilian lokal dijadikan menjadi kejahilian nasional. Kan repot. Ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelum kita. Setiap diajari untuk mengikuti ajaran Islam, diajak untuk mengikuti ajaran Islam, jawabannya nenek moyang kami sudah seperti ini dari dulu. Enggak, jangan seperti itu. Kita menghargai nenek moyang kita. Akan tetapi penghargaan kita kepada nenek moyang kita tidak boleh membuat kita menjadi fanatik. Kenapa Ustaz? Karena nenek moyang kita manusia. Yang namanya manusia benar terus atau bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Yang tidak mungkin salah sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ketemu antara produk manusia berupa budaya, berupa kebiasaan yang ada di masyarakat, pokoknya produknya manusia, kemudian kita temukan wahyu dari Allah Azza wa Jalla tidak selaras dengan produk manusia tersebut, atau produk manusia tersebut tidak selaras dengan wahyu dari Allah,
maka yang seharusnya kita ikuti apa? Wahyu dari Allah. Karena wahyu dari Allah pasti benar, sedangkan produk manusia bisa benar, bisa apa? Salah. Saya sering mengumpamakan seperti ini. Budaya, produknya manusia, itu diibaratkan peci. Diibaratkan apa? Peci. Sedangkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ajaran dari Allah, ajaran agama dari Allah, itu diibaratkan apa? Kepala. Saya ulangi. Budaya atau produk manusia itu ibarat apa? Peci. Sedangkan wahyu dari Allah ibarat kepala. Apa yang seharusnya jenengan lakukan ketika jenengan keliru beli peci sehingga pecinya kekecilan? Apa yang mestinya jenengan lakukan? Sirah dikurangi. Apa kita nyari peci yang lain yang cocok? Nyari peci lain yang cocok. Jangan sampai agama dirusak, dikurangi, diubah untuk menyesuaikan dengan budaya. Enggak seperti itu. Karena budaya bisa benar, bisa salah. Sedangkan wahyu dari Allah tidak mungkin apa? Salah. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.